Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang materi kajian yang berjudul Tenang, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian ini telah disampaikan di Masjid Nurul Hasan di hari Kamis tanggal 25 September 2025 pada asar. Selamat menyimak. Tentu kita sepakat bahwa semua orang punya masalah yang harus diselesaikan setiap harinya. Entah itu anak kecil, remaja, anak sekolahan, ibu rumah tangga, hingga nenek kakek. Semua punya PR masing-masing. Bayangkan saja seorang ibu rumah tangga yang meskipun urusannya itu dari dapur, sumur, kasur katanya, tapi itu butuh ketenangan, butuh eh, manajemen yang baik gitu agar tetap happy menjalankan aktivitasnya. Kemudian ada juga seorang ibu yang punya beberapa anak. Ada yang masih punya dedek bayinya. Yang seharusnya anak yang lebih besar itu ngemong gitu ya, ikut ikut ngajak main dedeknya, ini malah sibuk main HP. Sampai-sampai di zaman gadget hari ini, kuota godaannya itu kuota itu number one gitu. Jadi kayak no gadget no life, tidak ada, kayaknya hampa hidup kalau tanpa HP, dan itu banyak yang kecanduan gak sekedar anak kecil. Jadi eh, ada juga ibu rumah tangga yang bingung sekedar ngeberesin rumah yang gak beres-beres gitu. Itu juga menguras energi. Di sisi yang lain, ada juga anak yang diuji dengan anak yang nggak mau ngedengerin nasihat orang tuanya, atau yang diuji dengan seorang anak yang sampai minta tolong, udah bingung menyelesaikan pekerjaan rumahnya, PR-nya, atau tugas-tugas di sekolah, merasa nggak bisa ngikutin pelajaran di sekolah, kesulitan belajar. Semua punya PR-nya. Apalagi hari ini telah terjadi yang namanya PHK massal di tahun 2025 itu sebanyak 81 perusahaan sudah memecat 54.252 pekerja. Dan ini data 11 Agustus 2025 lalu. Di gambar terlihat bahwa ada ibu-ibu buruh pabrik yang menjadi tulang punggung keluarga yang terpukul gitu karena harus kehilangan pekerjaannya. Dan meskipun berteriak lantang para bapak-bapak untuk demo untuk stop PHK massal, tapi gelombang PHK ini tidak mampu untuk dihentikan. Bahkan saking stresnya ngurus rumah tangga, kemudian ada suami yang terkena pinjol, akhirnya ada dikabarkan seorang ibu di Banjaran, Bandung yang nekat gantung diri dan meracuni anaknya hingga mati. Ini satu fakta yang sangat miris di negeri Indonesia kita. Dan bahkan tidak luput juga ada sempat viral seorang nenek yang bernama Julaiha yang terlantar di usia tuanya sebatang kara setelah tanah dan tempat tinggal dijual anak sendiri. Maka setelah kesibukan membesarkan anak, menjadi ibu rumah tangga, apakah kita bisa menjamin anak-anak kita kelak bisa memuliakan orang tuanya? Nah, ini menjadi persoalan yang ada di sekitar kita. Intinya semua punya masalah. Namanya juga hidup, makanya banyak ujian. Jadi dunia ini adalah tempat ujian. Kalau banyak cucian, maka tempatnya di laundry. Allah telah sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah 155 bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian bagi siapapun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
wa basyiris sabirin. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jangankan kita manusia biasa gitu ya. Orang yang sangat bertakwa, templatenya orang-orang soleh yaitu yang di Palestina. Allah telah mengujinya dengan ujian yang sangat dahsyat. Sejak 2 Maret 2025 telah terjadi yang namanya pelaparan sistematis di Gaza, Palestina. Sampai-sampai di gambar terlihat seorang bayi yang tinggal tulang berbalut kulit. Itu udah yang sangat miris, itu karena kelaparan. Pelaparan namanya. Kelaparan itu berarti kondisi kelaparan yang sangat disengaja, by design oleh Israel. Ini satu kekejaman genosida, ya, pembantaian warga Gaza di Palestina. Tapi luar biasanya sikap mereka ketika menghadapi ujian ini. Tetap bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, Indeks Kelaparan Global 2024 menyatakan ternyata sudah ada 45 juta jiwa rakyat Indonesia yang mengalami hal yang sama, yaitu kelaparan. Bagaikan tikus yang mati di lumbung padi. Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya, tapi tidak merata kesejahteraannya. Sampai-sampai 45 juta jiwa rakyat Indonesia mengalami kelaparan. Tentu ini adalah masalah yang serius. Tapi semua yang terjadi ini adalah ya di dunia. Dunia tempatnya ujian. Allah telah sampaikan pula di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi memang Allah menciptakan kehidupan silih bergantinya, ada yang mati, ada yang meninggal. Itu semata adalah ujian bagi umat manusia untuk mengetahui mana yang paling baik amalnya, mana yang paling taat di hadapan Allah. Dan sampai dikatakan ada istilah, berbuatlah sesuka hatimu di dunia, tapi ingat, ada batasnya, ada maut yang akan menjemput kita semua. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum, maka kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Maka ini peringatan dari kita bahwasanya kadang kita menemui satu peristiwa, satu episode kehidupan yang menurut kita itu buruk yang terjadi pada diri kita, atau enggak satu anugerah, satu kenikmatan, satu kebaikan, baik dalam pandangan kita itu adalah peristiwa yang mengenakan ataupun tidak, maka itu semua adalah ujian yang Allah kasih sebagai cobaan bagi umat manusia. Dan nanti bagaimana respon kita terhadap cobaan tadi, kata Allah, kita akan dikembalikan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkannya. Jika ada pertanyaan, apa yang paling Ibu takutkan saat ini? Apakah takut akan retaknya rumah tangga sehingga anak-anak menjadi korban perceraian?
Karena pada faktanya hari ini banyak juga di pernikahan yang usia muda hingga usia senja yang disebut dengan grey divorce, yaitu perceraian di lanjut usia. Ada titik di mana eh, cinta itu tidak berjalan mulus di pernikahan hingga akhirnya harus berujung pada perpisahan. Apakah ketakutan itu yang sedang menyelimuti atau yang paling ditakutkan adalah dompet yang kosong, cuan yang tak mengalir, atau takut dengan kondisi anak yang eh, dengan banyak permasalahannya, tantrumnya anak, atau takut akan kematian, ditinggalkan oleh orang-orang yang tersayang, atau bahkan di usia senja takut tak ada yang menemani, yang setia merawat. Bahkan ketakutan yang paling besar rata-rata adalah takut akan kematian. Bagaimana nanti di alam kubur, ketika sudah di alam kubur, apakah masih ada anak keturunan yang mendoakan. Semua ketakutan tadi adalah sebagian kecil dari masalah yang dialami oleh kita semua. Dan perjalanan hidup manusia masih panjang. Apa yang terjadi di alam dunia adalah alam yang ketiga, di mana perjalanannya hingga sampai ke surga atau neraka. 12 perjalanan. Kita sudah melewati alam ruh, alam rahim, lalu dilahirkan di alam dunia. Maka nanti kita pun akan melewati yang namanya alam barzah, di alam kubur. Kemudian bagaimana nasib kita nanti pada saat terjadinya yaumil akhir, kiamat, dibangkitkan hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat dan surga atau neraka. Artinya respon kita terhadap apa yang terjadi, pikiran kita, kesehatan mental kita terhadap berbagai kemungkinan yang kita khawatirkan, maka itu menjadi penting, poin penting sebagai bekal nanti. Apakah kita merespon segala sesuatu yang terjadi itu dengan amalan yang baik sehingga berbuah pahala dan bisa dipetik nanti di surga Allah, ataukah merespon itu semua dengan ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan sehingga mudarat untuk diri kita. Maka butuh yang namanya ketenangan dalam menyelesaikan masalah yang berbasis pada akidah. Kesehatan mental menjadi barang yang istimewa di saat zaman serba gadget hari ini. Banyak orang-orang yang terkena mental health, mulai dari kecemasan yang berlebihan, mudah marah, depresi, obsesi yang berlebihan. Bahkan ada orang yang merasa takut mati sampai-sampai mengganggu tidurnya karena di waktu pas ketika dia di usia muda, dia sudah terlalu banyak melakukan banyak kemaksiatan hingga pas usia tuanya ketika dia menyadari, maka menimbulkan kecemasan hingga dia susah tidur dan bayang-bayang kematian itu terus menghantui gitu. Ini adalah satu anugerah ketika ada kondisi ketika dihinggapi rasa takut mati itu adalah satu hal yang patut disyukuri. Namun jika tidak dibarengi dengan iman dan ilmu, maka ini akan menjadi gangguan yang serius. Abu Zaid al-Balkhi, seorang psikolog muslim abad 9 Masehi, sekitar tahun 850 Masehi, artinya sudah ribuan tahun yang lalu, di Islam sendiri sudah ada seorang perintis terapi kognitif ilmu mental health. Beliau menulis kitab Masali al-Abdan wal Anfus, yang artinya nutrisi tubuh dan jiwa. Dalam kitab tersebut salah satunya diungkapkan bahwa ada 4 tipe gangguan emosional yang biasanya dialami oleh manusia. Yang pertama itu adalah ketakutan dan kecemasan yang dalam bahasa Arab disebut al-khawf wal faza. Yang kedua itu kemarahan dan agresi al-ghadab. Yang ketiga itu kesedihan dan depresi al-hazan wal zaza.
Dan yang keempat itu obsesi, al-waswasah. Jadi, kalau kita pernah dengar istilah mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, maka sebaliknya di dalam tubuh yang rapuh, yang sakit-sakitan, bisa jadi terdapat jiwa yang lemah, jiwa yang sakit juga. Jadi bagaimana sih caranya agar jiwa ini sehat, tubuh kita kuat dan bahagia? Maka di dalam Islam dikatakan itu adalah kondisi hati yang tenang. Tumaninatul qalbi. Jadi hati yang tenang itu dikatakan tumaninatul qalbi. Rumus untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan sebetulnya bisa kita ambil pelajaran pada saat kita di bangku sekolahan. Seringkali ada tulisan dilarang berisik, harap tenang sedang ada ujian di kelas. Mari kita simak baik-baik kalimat tersebut. Dilarang berisik, artinya jangan sembarangan curhat ke sana kemari gitu, apalagi kepada manusia yang kurang ilmunya. Jangan sembarangan curhat. Dilarang berisik. Cukup simpan masalah itu, adukan kepada yang maha memberi solusi, yaitu kepada Allah. Harap tenang. Artinya butuh sikap tenang. Yang penting tenang dulu. Ada Allah yang maha menyelesaikan. Kalau nggak ngerti terhadap soal, maka memang sebaik-baik solusi adalah tanya ke gurunya. Artinya kalau dalam kehidupan, tanya kepada yang mengerti soal tersebut, kepada yang lebih iman dan ilmunya, kepada para ustadz, ustazah, para ulama gitu yang tahu resep-resep menyelesaikan masalah kehidupan. Yang sudah selesai boleh pulang. Artinya, kalau sudah tidak ada lagi permasalahan yang Allah berikan sebagai bahan ujian, itu tandanya memang sudah saatnya kita pulang kembali ke rahmatullah. Pulang menuju gerbang berikutnya, gerbang kematian, gerbang alam barzah. Artinya, selama ada di dunia, maka selama itu pula Allah akan terus berikan soal demi soal untuk meningkatkan derajat kita di hadapannya. Maka ketika ada masalah, hindari panic attack gitu. Karena panic attack itu yang akan membuat segala sesuatunya itu menjadi kacau. Maka kunci menghadapi masalah itu adalah tenang, tumaninatul qalbi. Dan itu butuh latihan berkali-kali. Kuncinya apa? Ketenangan yang bersumber pada keimanan. Sertakan Allah dalam setiap aktivitas. Hadirkan ruh, hadirkan makna dalam setiap aktivitas kita. Dan makna tersebut bisa diperoleh kalau kita senantiasa connect sama Allah terus dalam setiap detiknya. Nah, ini ada, kalau diibaratkan seperti akar, ada akar masalah dari berbagai kecemasan kita. Ada penyakit algom. Algom ini adalah suasana emosi hari ini itu menghasilkan yang namanya al-godob, rasa marah, fear, al-faza, ketakutan, sadness, sadness itu berarti kesedihan yang mendalam. Kemudian al-waswas, obsesi, harapan yang ingin diwujudkan. Maka kalau gom itu adalah emosi saat ini, maka hazan itu adalah menyesali, larut dalam kesedihan dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kemudian ham, ada istilah ham, itu adalah kecemasan, kekhawatiran akan masa depan. Maka sumber-sumber penyakit ini harus diketahui. Maka Allah sampaikan rumus bahagia di dalam Al-Quran, Quran surat Yunus ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah itu tidak ada rasa takut akan masa depan.
la khaufun wala hum yahzanun yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih akan masa lalu. Hazan artinya menjadi untuk bisa bahagia itu maka jangan takut dan jangan khawatir. Jangan sedih. La khaufun walahum yahzanun. Maka sikap tenang merupakan anugerah dari Allah sebagaimana yang disampaikan dalam Quran surat Al-Fat ayat 4. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Maka Allah sudah sampaikan clue-nya. Barang siapa yang ingin hatinya tentram, hatinya tenang, maka berimanlah kepada Allah. Maka cukup dengan taat kepada syariatnya Allah. Maka siapapun yang taat, menjaga ketaatannya kepada Allah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan duka, maka Allah berikan ketenangan di dalam hatinya dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Kemudian Allah akan berikan bala tentara langit dan bumi, pertolongan dari arah yang tak terduga. Karena tentara Allah itu datang dari mana saja. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka seharusnya seharusnya kita itu tenang ketika memasrahkan segala urusan kepada Allah. Ada kalanya kita merasakan kesulitan untuk mendidik anak, apalagi anak-anaknya sudah mulai balik, sudah mulai dewasa. Ada kalanya kita jauh dari mereka, sulit untuk merangkul mereka. Maka ingatlah pesan Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 159, bagaimana tips untuk mendidik anak. Menjadi orang tua yang bersikap lemah lembut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Di sini ada tips untuk mendidik anak-anak. Pertama, teruslah menjadi orang tua yang bersikap lemah lembut terhadap anak-anak kita. Karena apa? Kata Allah, jika kita bersikap keras, jika sikap kita keras, faddon, kemudian gholizul qalbi, sikapnya keras, hatinya kasar. Maka kalau jadi ibu rumah tangga, sikapnya keras itu gampang tantrum terhadap anak. Hati kasar berarti gampang jengkel dan dengan mudah untuk mengeluarkan umpatan-umpatan yang tidak baik untuk anak saat marah. Maka kata Allah, jika itu dilakukan, anak-anak itu akan akan menjauh dari sekitar kita. Maka tipsnya apa? Pertama, fa'fu anhum. Mohon ampunlah
maafkan, mohon maafkanlah kesalahan anak-anak kita. Perbanyak istighfar. Maafkan diri kita sendiri, maafkanlah anak-anak kita, kemudian wastaghfir lahum, mohon ampun untuk anak-anak kita. Bahkan di khususan harus sholat taubat untuk setiap anak itu sebagai tirakatnya. Jika udah dilakukan ikhtiar langitnya, maka ajak dialog anak-anak kita. Dengarkan argumen mereka. Bukan diomongin tapi diajak ngomong. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Menjadi pendengar yang baik, memberikan saran yang baik sesuai syariat. Dan apabila itu semua upayanya sudah dilakukan, menjalin komunikasi dengan baik, doanya juga terus dipanjatkan untuk anak-anak kita, maka sudah serahkan segala sesuatunya, bertawakal kepada Allah. Maka Allah yang akan membereskannya. Dan kata Allah, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka kunci agar hati kita tentram, hidup kita tenang, dan senantiasa bisa melewati setiap episode ujian kehidupan itu dengan solusi terbaik, maka Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jaga istiqomah di jalan Allah, di jalan ketaatan padanya. Fokus bersandar pada Allah sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, maka akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Masya Allah, inilah kabar gembira dari Allah, bahwasanya siapa saja yang dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan suka maupun duka, tetap istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah, maka jangan khawatir. Hidupnya akan baik-baik saja. Karena apa? Allah akan menurunkan malaikat-malaikat penolong kepada orang tersebut, dan kata Allah, janganlah takut, janganlah bersedih hati. Dan Allah akan berikan kabar gembira, yaitu surga yang telah dijanjikan kepadanya. Surganya orang yang berhutang, maka lunas hutangnya. Maka akan ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka sehingga bisa melunasi hutangnya bagi siapapun yang terlilit hutang. Kemudian surganya orang yang sedang sakit, ada aja jalannya untuk memperoleh kesembuhan. Surganya orang yang belum saja dapat jodoh, ya dapat pasangan yang soleh-soleha. Itu Masya Allah. Kuncinya taat dulu sama Allah. Jazakumullah khairan katsiran kepada yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.